Oke, kita akan coba mulai ya, karena ini masih awal perkuliahan, maka masih perkenalan. Mungkin pernah belajar pemrograman sebelumnya? Pernah atau belum? Yang codingan gitu paling. Coding Pak, semester 1. Semester 1 belajar? Belajar Pak. PHP apa HTML? HTML sama PHP. Ya. Oke, kalau untuk sekarang semester 5 kan ya? Ya Pak. Oke. Untuk semester 5 yaitu kita belajar yaitu aplikasi akuntansi 5, yaitu kalau misalkan kemarin saya minta referensi dari di Prodi, yaitu belajarnya yaitu Microsoft Visual Studio 10. Nah, sudah punya di komputer masing-masing? Belum Pak. Oke, belum. Karena belum, akan saya tunjukkan sedikit ya untuk yaitu untuk tahap awal terlihat di layar kalian? Ada Pak. Ada ya? Oke. Untuk tahap awal yaitu kita akan masih perkenalan, yaitu kita akan coba install yaitu Microsoft Visual Studio 10 di laptop kalian, yaitu sebagai tugas pertamanya yaitu kalian menginstal. Nanti kalau sudah selesai berarti nanti akan muncul seperti berikut. Langsung saya loncat aja ya. Nah, ini kalau sudah masuk nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk bidang kerjanya, ini EDI-nya ya, untuk mendesain ya, nanti seperti apa. Nanti seperti, pernah belajar Microsoft Access sebelumnya? Pernah Pak. Pernah ya? Oke, sudah. Nah, ini levelnya di atas Microsoft Access ya, karena kalau Microsoft Access itu kita harus mengikuti apa itu aturan dari Microsoft Access-nya, yaitu dari proses membuat tabel dan seterusnya sampai membuat report seperti itu. Tapi kalau misalkan di Microsoft Visual Studio ini kelebihannya database-nya bisa menggunakan berbagai macam database. Tapi kalau misalkan Microsoft Access, database-nya yang sudah include, yang sudah ada gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk Microsoft Visual Studio biasanya kalau misalkan kita lihat misalkan contoh yaitu kalau misalkan di kasir gitu ya, di kasir itu ada biasanya kita lihat yaitu aplikasi kasir seperti itu. Kalau misalkan kita ke supermarket, di mall gitu, biasanya mereka menggunakan yang versi desktop, yaitu contohnya yaitu Microsoft Visual Studio ini juga contoh desktop. Nanti kalau misalkan kita run nanti akan ada hasilnya secara langsung. Ini untuk aplikasi yaitu kalau istilah dalam pemrograman ini disebut dengan compiler, yaitu aplikasi compiler. Dalam artian kalau sudah kita compile akan ada hasilnya, tapi kalau Microsoft Access kita hanya langsung klik saja dia langsung jadi. Tapi kalau misalkan kita ingin menguji aplikasi kita harus mengcompile terlebih dahulu ya. Nanti ada build-nya ya. Oke. Coba diakses ya. Nanti kalau misalkan kalau misalkan ingin masternya, kalian mungkin harus ke kampus gitu ya. Ke kampus untuk minta masternya di penjaga lab itu nanti ada. Tapi kalau misalkan kalian kesusahan ke kampus, ini sudah vaksin semuanya atau ada yang belum?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Posisi di Bandung atau masih tersebar di wilayah Indonesia? Tersebar, Pak. Tersebar. Berarti masih tersebar ya, belum berkunjung ke Bandung berarti ya. Berarti berkunjung ke Bandung itu di 2 tahun yang lalu berarti ya, atau setahun yang lalu. Oke, saya coba di chat ya, kalian tes ya. Kalian cek. Nah, coba diakses, bisa diakses itu di chat itu. Di situ saya coba tadi saya siapkan untuk kalian install, karena kalau misalkan harus datang ke Bandung, yaitu kalau misalkan dari Indonesia, mungkin di wilayah timur atau wilayah barat gitu ya, harus naik pesawat, atau mungkin di utara atau di selatan gitu. Berarti kalau selatan berarti Jawa daerah selatan berarti ya. Kalau misalkan utara berarti di Sulawesi ujung sana gitu ya, berarti Sulawesi Utara, nah kayak gitu. Yang bentuknya melingkar. Nah, saya pernah ke sana mungkin di daerah Manado ya. Nah, itu coba bisa diakses untuk drive-nya, untuk masternya? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, itu nanti kalian download terlebih dahulu. Setelah di-download nanti kalian ekstrak ya, nanti bentuknya kalau sudah diekstrak bentuknya seperti berikut. Nah, bentuknya yang seperti ini. Terlihat ya? Microsoft Visual Studio 2010. Terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, nanti kalau misalkan mau diinstal, nah nanti kita tinggal double klik saja, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti dia akan masuk di sebagai drive virtual. Nanti masuk sebagai drive virtual. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya kalian bisa langsung klik setup. Nah, nanti kalian klik dulu, nanti ada setup, kalian setup, nanti akan proses berjalan seperti berikut. Nah, ini saya klik di virtualnya, nanti di setupnya kita double klik, nanti akan muncul tampilan sebagai berikut ya, Visual Studio 2010. Nanti tinggal klik aja install Microsoft Visual Studio 2010. Nah, nanti akan masuk ke selanjutnya, yaitu pada waktu kita klik nanti akan berwarna merah seperti ini ya. Nah, ini nanti proses berjalan seperti ini. Nanti tinggal kita klik next ya. Nah, ini kalau biar proses instalasi berjalan, kalian harus pilih yaitu I have read and accept the license term ya. Jadi kalian menyetujui ya, berarti ada proses persetujuan. Sama halnya kalau misalkan kita menginstal aplikasi di Android, mereka juga minta persetujuan. Tapi hati-hati kalau misalkan di Android, kalau misalkan ada aplikasi yang mungkin kita belum kenal, dia minta akses kontak, minta akses GPS, minta akses gambar. Nah, di situ kalian membolehkan aplikasi tersebut untuk memeriksa ataupun mengambil data yang sudah kalian setujui tersebut. Nah, yang sekarang lagi marak yaitu berkaitan dengan aplikasi yang pinjol ya, pinjaman online. Nah, itu kalaupun kalian tidak melakukan tapi ada yang iseng gitu, pinjam gitu ya, menggunakan data kalian, itu nanti data kalian akan di-broadcast ya, akan dikirim sesuai dengan jumlah data kontak itu, bahwa si A melakukan pinjaman dan belum melakukan pembayaran dan bla 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 bla. Nah, seperti itu. Itu akan dikirim. Jadi istilahnya
hati-hati kalau misalkan menggunakan aplikasi yang ada di Android juga ya, karena pada waktu dia meminta akses kontak, gambar itu data kalian akan dimanfaatkan seperti yang barusan saya ceritakan. Oke, kita lanjut. Nah, nanti biar aman kita klik aja full ya. Nanti sebetulnya untuk Microsoft Visual Studio itu ada berapa macam sih? Nanti ada di situ ada Visual Basic, ada Visual C ya, C# gitu ya. Nah, ini di sini sudah ada keterangan, ada Visual C, ada Visual C++, ada Visual V# ya. Ini berkaitan dengan pada waktu kita menginstal Visual Studio, dia semua package atau paket yang disediakan pada waktu kita pilih full dia akan menaruh semua gitu ya. Pak, kita hanya butuh Visual Basic saja misalkan, karena untuk sekarang kita akan belajar yaitu Visual Basic-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pilih custom juga boleh ya. Biasanya kalau misalkan custom ada hal-hal yang kadang pada waktu kita butuh ternyata tidak ada gitu. Jadi lebih aman kita klik yang full saja gitu ya. Oke, nanti akan kalau sudah selesai nanti akan sukses kita finish. Nah, untuk memulai kita bisa di start ya, kita pilih start, nanti akan ada pilihan yaitu kita klik ketik saja misalkan Visu misalkan gitu ya, nanti akan muncul Visual Studio, Visual ini juga udah mau habis 10 menit lagi, nanti kita sambung lagi gitu ya. Mungkin bisa kita cukupkan dulu mungkin ya untuk karena awal perkuliahan. Oke, nah setelah kita pilih yaitu akan muncul seperti ini. Ini pada waktu awal kita harus memilih menentukan apa yang akan kita gunakan. Nah, ini di sini ada C# ya, ada C++, ada V# ya, ada web development, ada web development code only. Jadi di sini yaitu ada beberapa pilihan. Jadi pada waktu awal setelah kita start Visual Studio, kita pilih yaitu di sini Visual Basic Development Setting. Baru kita start Visual Studio-nya. Nah, kalau sudah nanti akan masuk ada proses setting karena kita memilih Visual Basic ya. Nah, di sini ada Visual Basic Development Setting, maka komputer kita akan melakukan setting juga, yaitu memasukkan Visual Basic yang tadi ya. Nanti ada proses settingnya. Nah, kalau sudah selesai akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, setelah masuk seperti ini, nanti kalian pilih yaitu New Project. Kalian pilih New Project. Setelah kalian pilih New Project, akan muncul tampilan sebagai berikut. Kalian masukkan misalkan untuk awal yaitu sebagai latihan karena ini awal perkuliahan, kalian belum memiliki Visual Studio, yaitu kalian mencoba menginstall. Kalau sudah menginstalnya berhasil, kalian coba masuk. Setelah masuk nanti kalian melakukan untuk proyeknya, masukkan misalkan halo mahasiswa atau halo MHS, halo AK berapa. Nah, ini untuk pemberian nama proyek. Jadi setiap kita ingin bekerja, dia meminta suatu ruang proyek khusus. Jadi nanti kalau misalkan di folder kita, dia akan membuat folder khusus yaitu yang namanya sesuai yang kita masukkan sebagai berikut. Misalkan halo mahasiswa, seperti itu. Nah, di sini pilihannya yaitu Windows Form Application. Ya, kita pilih yang Windows Form Application. Pilihannya. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah di oke, nanti akan muncul sebagai berikut. Oke ya. Nah, untuk tugas, nah ini ada tugas pertamanya, yaitu tugasnya menginstall. Masternya sudah saya siapkan, yang sudah saya share di kalian. Nanti mau di-share di grup juga boleh, gitu ya. Nah, yang sudah saya share. Selanjutnya, yaitu kalian install. Kalau sudah berhasil masuk sebagai berikut, jangan lupa foto selfie ya, foto selfie bahwa kalian sudah berhasil menginstall. Selanjutnya
hasil selfie-nya kirim di WA grup kita. Nanti saya cek satu-satu. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sebelum waktunya habis, 6 menit lagi. Bapak izin bertanya, Ya. untuk perkuliahan selanjutnya itu offline apa online ya, Pak? Nah, sebetulnya untuk yang lab itu kewajiban dari Unicom yaitu offline. Kewajibannya ya, offline. Jadi yang informasinya yaitu offline dengan syarat. Offline dengan syarat yaitu kapasitas berapa persen. Nah, apakah dari prodinya sudah menentukan siapa saja yang boleh offline? Ada nggak informasinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi kalau kemarin waktu mata kuliahnya Pak Angki sama Pak Tika juga, itu kalau misalkan yang mau offline boleh, asalkan nggak boleh lebih dari 15. Jadi kalau yang mau online juga nggak apa-apa, tapi kuliahnya tetap bareng gitu, Pak. Kalau sama. Oke, nah sebetulnya sama karena kewajiban di lab itu offline gitu ya, dengan syarat gitu, yaitu sudah ditentukan yaitu 15 ya, dari anggap saja 30 yaitu 50%-nya yaitu 15 yang boleh hadir. Nah, yang boleh hadir ini berarti harus di Bandung berarti kan ya, dan sudah divaksin. Nah, kalau memang seperti itu, kita sambil komunikasikan di grup siapa yang akan offline gitu ya. Nanti boleh seperti itu dengan syarat yaitu sudah divaksin 2 kali, orang tua menyetujui untuk melakukan luring gitu kan ya. Terus selanjutnya kapasitas ruangan kelas hanya 50%, dari lab itu 50%. Nah, itu baru boleh dilakukan. Nah, itu nanti sistem pembelajarannya paling saya akan coba lakukan yaitu hybrid, yaitu yang luring akan tetap jalan, untuk yang daring mungkin akan sama, dia akan menggunakan via Zoom seperti ini gitu. Jadi sambil praktikum, sambil Zoom, nanti yang di LMS nanti untuk mengupdate yaitu hasil recording kegiatan pembelajaran yang hari ini gitu, nanti diupload seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Bapak, maaf, izin bertanya, Pak. Ini Pak, Diananya hadir, Pak. Oh, Diana hadir. Ya, Tadi Pak. di absen belum hadir ya? Sudah dicek belum? Iya, Pak. Coba saya cek ya. Sama Fani juga hadir, Pak. Oke. Oke, atas nama siapa? Diana ya? Diana. Iya, Pak. Diana. 177, Pak. 77 di bawah. Iya, Pak. Oke. Siapa lagi? Fani, Pak. Fani hadir, Pak. NIM. 9159. 159. 159. 59. Fani Ernawati. Iya, betul, Pak. Nah, ada lagi siapa? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya yang memilih untuk daring terus suatu semester ini nggak ada masalah, Pak? Tidak ada masalah sih sebetulnya gitu. Cuma nanti sering-sering ngintip di LMS mungkin ya, karena untuk materinya kan nanti juga ada yang di LMS juga seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang belum saya absen? Saya sebut ya. Hafiz tadi yang pertukaran. Terus Nurul Aulia pertukaran juga ya, kalau salah tadi. Iya, Pak. Delia pertukaran juga. Entin Kristina juga sama ya? Iya, Pak. Oke. Bapak izin bertanya. Ya.
Untuk yang foto selfie tuh yang instalasi tadi itu tuh apakah di SS aja tampilannya apa foto selfie sama kitanya, Pak? Jadi ini laptop yang sudah misalkan laptop ini ya sudah diinstal, sudah berhasil. Nah, misalkan seperti ini gitu ya, misalkan new project, misalkan ya saya pilih new project, misalkan halo kakak, misalkan gitu ya. Nah, berarti kan ini laptop ada kita gitu ya. Ini sih jadi nanti untuk kedepannya pada waktu belajar nanti biar apa itu tidak kesulitan. Selfie-nya pakai handphone saja. Nah, gitu kan. Nah, itu kan membuktikan bahwa oh sudah berhasil, sudah ada gitu. Sudah terinstall seperti itu. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Ini waktunya udah mau habis. 1 minute again ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan paling? Untuk Pak? batas penginstalannya gimana, Pak? Sampai kapan? Gimana? Batas penginstalannya. Yang penting jangan sampai melebihi minggu depan saja. Kan harus download dulu juga butuh waktu kan gitu. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak, Sama-sama ya. izin bertanya, kalau kuliah yang offline itu kira-kira dimulainya kemungkinan kapan, Pak? Ya harusnya minggu ini sudah mulai gitu. Berarti ada kemungkinan minggu depan ya, Pak? Iya. Kalau yang offline. Kita coba saya tunggu di lab minggu depan gitu ya. Oke, kira-kira cukup ya.